Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semua, selamat datang di channel YouTube Mama Sul. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan di video kali ini Mama Sul seperti biasa mau share lagi ya kegiatan atau aktivitas hariannya Mama Sul di rumah. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman, walaupun kegiatan Mama Sul itu hanya itu-itu aja, tapi semoga bisa sedikit menghibur dan bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi mager dalam beberes, masak, ataupun melakukan rutinitas lainnya. Karena nggak bisa dipungkiri ya bun, yang namanya manusia itu pasti kadang merasa jenuh atau bosan dengan segala rutinitas yang ada. Namun mau nggak mau itu harus tetap dilakukan ya, karena semakin malas dan semakin sering kita menunda, jatuhnya nanti akan merepotkan diri sendiri juga. Gak mau kan kalau ada tamu atau ketika kita sedang capek kemudian ngelihat lingkungan rumah kita itu berantakan dan ya malah jadi suasana hati kita bertambah buruk gitu ya. Dan kalau menurut Mama Sul sendiri, kondisi rumah kita itu juga bisa menentukan atau mempengaruhi mood gitu ya. Karena kalau misalkan kita pulang dari bepergian atau kita pulang kerja, melihat kondisi rumah yang berantakan, kemudian banyak clutter dan berdebu, pokoknya gak nyaman gitulah. Nah itu juga bisa mempengaruhi mood kita. Jadi ciptakanlah kondisi rumah yang bersih, rapi, dan nyaman ya bun, supaya mood kita, kemudian mood anak-anak dan juga anggota keluarga yang lain juga sama-sama baik. Dan gak terasa nih Mama Sul udah nyapu-nyapu sampai di ruang tamu aja ya. Tadi Mama Sul udah nyapu dari belakang menuju depan, yaitu dari dapur, kemudian kamar serbaguna dan juga ruang keluarga, dan ini udah sampai ke teras aja. Kondisi rumah depan Mama Sul ini tuh jarang banget buat ditempatin, maksudnya didudukin gitu ya. Soalnya emang jarang ada tamu. Itu pun paling dipakai kalau Papa Sul atau kakungnya Sultan itu lagi di rumah. Tapi harus tetap Mama Sul sapu-sapu supaya debunya itu enggak bertumpuk gitu ya, karena ini kan di depan jalan gitu. Dan di atas itu tuh juga banyak cicak, kadang tuh banyak sisa-sisa apa itu kotoran gitu ya dari cicak. Nah selanjutnya ini Mama Sul mau sapu-sapu di halaman rumah ya. Nah ini kondisinya itu sore hari pas waktu itu Mama Sul libur gitu. Dan tadi Sultan minta buat nyiramin bunga gitu ya, padahal dia tuh mau mainan air. Tadi Mama Sul udah puter selangnya supaya berhenti airnya, tapi dia balik lagi gitu. Terus Mama Sul bilang buat nanti dulu, Mama mau nyapu gitu. Terus dia akhirnya nungguin itu di depan gerbang. Lihat ya bun, itu celananya Sultan udah basah. Jadi habis ini rencananya Mama Sul mau mandiin. Siapa nih yang anaknya itu suka main air, bisa dong sharing-sharing di kolom komentar ya bun. Ini tuh kondisinya agak mendung ya bun, itu kelihatan suasananya atau cuacanya berangin gitu. Dan makanya ini ada banyak daun-daun yang berserakan, karena depan rumahnya Mama Sul itu ada pohon mangga yang daun-daunnya itu sedang berganti gitu, jadinya banyak banget yang pada kuning gitu ya, dan akhirnya jatuh. Nah ini Sultan masih main air, dia nyemprotin kemana-mana. Aduh takut banget kalau ada tetangga lewat terus disemprot juga gitu ya. Nah ini anginnya semakin kencang, sepertinya ini tanda-tanda hujan mau turun, dan bener aja bun, ini udah mulai gerimis. Nah untungnya ini nyapu-nyapunya udah selesai, walaupun belum sempat masuk ke tong sampah.
tapi udah keburu deras gitu hujannya. Jadi Mama Sul dan Sultan buru-buru masuk. Oke, ini udah ganti hari Bun. Jadi pas selesai Mama Sul tadi nyapu-nyapu, udah langsung mandiin Sultan ya. Kemudian ini hari selanjutnya Mama Sul belanja mingguan gitu ya. Karena stok di kulkas itu tinggal sedikit. Jadi mumpung Mama Sul ini berangkatnya siang, Mama Sul sempatkan untuk belanja mingguan sayuran gitu ya. Nah, Mama Sul beli apa? Ya, yang pertama itu ada telur setengah kilo, lalu tepung pisang, goreng pisang, ada santan kara 2, ada sotong ini buat digoreng ya, buat cemilan. Lalu Mama Sul ada beli tahu bakso, ada tempe, ada bayam dan kacang, sama sawi pokcoy, sama sayur sop. Nah, ini mungkin bisa buat 3-4 harian ya Bun. Itu paling nanti Mama Sul tinggal beli lauknya aja, karena stok tahunya udah tinggal dikit. Nah, untuk telur itu harus nyetok karena Sultan itu sangat suka dengan telur. Oke, ini Mama Sul mau masukin tadi belanjaannya ke dalam kulkas. Mohon maaf ya Bunda, ini Mama Sul nggak food prep, nggak punya wadah buat food prep, dan Mama Sul tuh nggak terlalu suka buat food prep soalnya itu makan waktu yang lama ya, memang harus telaten. Tapi kalau memang berhasil itu bikin kulkas jadi rapi dan gampang gitu ya kalau mau masak-masak. Nanti semoga aja Mama Sul bisa beli buat tempat tin wall atau tempat buat food container supaya lebih semangat buat food prep, dan semoga bisa dan ada waktunya gitu ya. Oke, ini jangan ditiru ya Bun, Mama Sul ini asal masukin sayur-sayurannya aja ke bagian yang bawah. Kemudian bayam itu juga sebenarnya kalau sayur dimasukin ke kresek dan ditaruh di kulkas itu agak kurang baik ya Bun, soalnya kadang ada zat mungkin zat kimia yang ini bisa nempel ke sayurnya gitu. Nah, ini ada sisa donat dari acara di kantor. Terus itu ada stok bawang dan cabai ini masih ada. Ini kulkasnya Mama Sul itu termasuk kulkas yang lumayan mini ya, tapi insya Allah cukup buat kebutuhan mingguan. Dan ini tadi Mama Sul masukin tepung goreng pisangnya ke dalam atas kitchen set ya. Terus oh ya, tadi Mama Sul juga beli ayam setengah kilo. Kalau gak salah itu total belanjaan Mama Sul tadi itu sekitar 84.000 ya Bun. Sedangkan untuk 1 minggunya itu Mama Sul budgetin 150.000. Jadi masih ada sekitar 60 ribuan ya yang bisa Mama Sul belanjakan. Nanti sekiranya perbumbuan, cabai, bawang putih itu udah pada habis atau stok lauknya yang kurang. Nah, rencananya ini ayam pahanya ini ada 5 biji kalau nggak salah, mau Mama Sul ungkep sekalian dan nanti taruh di freezer ya. Jadi kalau seumpama pagi-pagi nggak sempat masak, ini Mama Sul bisa tinggal goreng aja ayamnya. Walaupun sebenarnya ini pun nggak bisa tahan lama ya Bun, paling 3 hari nanti juga udah habis. Oke, ini cara Mama Sul ngungkep ayam ya. Jadi dimasukin dulu ayamnya dicuci, masukin bumbu, baru air, lalu kemudian rebus gitu. Nah, tadi ketika Mama Sul lagi bongkar-bongkar kulkas, ternyata ini ada sisa sayur pare yang belum termasak ya Bun. Jadi rencananya Mama Sul makan pagi ini mau goreng ayam sama numis pete numis pare yang dicampur dengan sedikit sosis dan tempe supaya agak ini ya, rasa pahitnya itu bisa ternetralkan. Tadi Mama Sul udah remes-remes parenya dengan garam. Tapi sebenarnya enak juga sih, dengan pahitnya itu rasanya enak aja gitu ya. Oh iya, Sultan tadi tuh nggak masak Mama Sul, jadi Mama Sul beliin dia soto sama telur puyuh.
Makanya ini Mama Sul cuma masak buat sendiri. Dan jangan lupa buat potong-potong bawang merah, bawang putih sama cabenya. Dan Mama Sul nggak masukin lengkuas, cuma nanti Mama Sul tambahin sama daun salam biar wangi. Dan lanjut, setelah semua bahan siap, ini Mama Sul mau menumis parenya. Sambil itu di kompor sebelahnya itu Mama Sul lagi ngerebus atau ngungkep ayamnya. Nah, seperti biasa ya Bun, yang namanya numis ya gitu-gitu aja prosesnya. Jadi numis dulu bawang merah bawang putihnya, masukin cabai sama daun salam, baru masukin apa tadi nanti parenya sama tempenya. Dan sambil nemenin Mama Sul masak ya, Mama Sul mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang berkenan buat mampir ke channel YouTube-nya Mama Sul. Terima kasih buat supportnya pokoknya ya, karena tanpa kalian tuh apalah channel ini. Dan buat yang baru klik video ini, yang baru gabung, perkenalkan ya, namaku Alin. Dan di sini lagi mencoba buat mengembangkan channel YouTube kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Salam kenal ya buat teman-teman yang baru join. Jangan lupa subscribe-nya ya Bun. Nah teman-teman, pada masak apa nih hari ini? Boleh ya share-share di kolom komentar. Mana tahu nanti bisa jadi ide buat Mama Sul masak selanjutnya. Nah di sini tuh sebenarnya Mama Sul agak nggak terlalu suka ya sayur pare kalau masaknya itu bener-bener terlalu pahit. Tapi kalau enggak itu jadi enak justru. Jadi ada pahitnya tapi juga ada yang lain gitu. Jadi nggak yang terlalu pahit banget gitu ya. Padahal katanya tuh kalau sayur-sayur yang pahit itu justru lebih banyak manfaatnya buat kesehatan ya. Katanya tuh bisa buat antioksidan dan bisa menangkal radikal bebas. Dan untuk bumbunya sendiri ini sama aja ya Bun, ada garam, kaldu, kemudian ada gula pasir, ada saus tiram sedikit dan kecap sedikit supaya warnanya enggak terlalu pucat gitu ya. Jadi tempenya itu warnanya agak kecoklatan. Nah akhirnya masakan Mama Sul sudah matang dan disiap disantap. Tadi ungkep ayamnya masih belum selesai ya, jadi Mama Sul tunggu sampai bener-bener agak susut lalu digoreng. Ini Mama Sul cuma goreng satu dan selamat makan. Dan sampailah kita pada penghujung video. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.